Yang pertama, yaitu teori belajar bermakna menurut David Ausubel. Menurut Ausubel sendiri, seseorang memperoleh pengetahuan terutama melalui penerimaan, bukannya melalui penemuan. Ausubel mengajukan suatu model pengajaran untuk mendorong pembelajaran yang bermakna dan bukan melalui belajar cepat. Dengan demikian, faktor intelektual emosional siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ausubel mengatakan bahwa ada dua jenis belajar, yaitu belajar bermakna dan belajar menghafal. Maksud belajar akan bermakna bila siswa mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Sedangkan menghafal tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat saja, melainkan ada sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dilatihkan dalam situasi nyata dan terlibat dalam pemecahan masalah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu pada waktu tertentu. 4 tipe belajar menurut David Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan materi pelajaran yang dipelajari. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dihafalkan. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan pada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Yang keempat, belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan pada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang lain. Adapun prinsip-prinsip dari Ausubel yaitu satu, pengaturan awal. Penggunaan pengaturan awal yang tepat dapat meningkatkan pemahaman berbagai mata materi, terutama materi pelajaran yang telah mempunyai struktur yang teratur. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Dalam proses belajar bermakna perlu ada pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep. Dan yang ketiga yaitu belajar superordinat. Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi. Dan yang keempat yaitu penyesuaian integratif. Ausubel mengajukan konsep pembelajaran penyesuaian integratif dengan cara materi pembelajaran disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Metode pembelajaran dalam teori bermakna Ausubel. 1. Diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Dan yang kedua adalah demonstrasi atau metode ceramah atau kapositoris. David B. Ausubel mengatakan bahwa metode ceramah adalah metode pembelajaran yang sangat efektif.